Video viral saat Gus Miftah saat mengisi acara di Magelang baru-baru ini mendapat reaksi dari berbagai pihak. Ya kono didol goblok. Jujur kalau lihat video begini, apalagi orang tua, bawaannya sedih gitu. Saya di sana belum sakit gitu. Saya di sana belum dapat rezeki, mah ada suara kayak gitu di telinga saya. Saya terima apa adanya. Kenaun kamu nangis? Anda nih kalian naun? Es tehmu Ciogara. Masih. Ya kono didol goblok. Itu sih. Si bapaknya tinggal nggak ngulang. Betul sekali. Doakan dulu tuh. Doakan si bapaknya si magang milik. Jadi ono cerita tasawuf niku ono bakul es karo bakul doakan. Sing bakul es niku ndonga ya Allah muga Bapak miliknya Bapak. soalnya lah panas ngombe es rasane. Sing bakul bakso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan video Gus Miftah dengan bakul es itu di Magelang, ketepatan saya ada di samping beliau, hadir di majelisnya. Saya waktu itu melihat itu spontan, bagian dari komunikasi Gus Miftah dengan bakul, dengan jamaah, ya guyonan biasa. Toh Gus Miftah juga sering borong bakul-bakul es seperti itu, ngelarisi jajanan-jajanan punya jamaahnya. Jadi itu ya wajar-wajar saja. Jadi tolong jangan dipotong videonya, atau sekali-kali jenengan datang di majelisnya agar bisa melihat secara utuh kedekatan Gus Miftah dengan jamaahnya. Jadi sebenarnya memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu seperti itu. Jadi kalau saya mau menyalahkan juga bukan kapasitas saya, karena memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu dari dulu tuh seperti itu, karena beliau banyak merangkul anak-anak kalangan yang kurang baik dirangkul. Jadi metode dakwahnya beliau seperti itu. Satu lagi, beliau tuh kalau memberi kalimat-kalimat seperti itu tuh kalimat-kalimat spontan, jadi bukan kalimat yang disengaja. Toh kalaupun beliau seperti itu, emang makanannya, minumannya semua diborong sama Gus Miftah. Emang Gus Miftah tuh udah biasa kayak gitu. Jadi susah. Besok-besok kalau ngeliat videonya yang full. Oke bos. Oh, mau diborong. Es tehnya masih ada nggak? Masih ada. Kalau masih ada ya jual goblok. Kalau nggak laku ya takdir. Hahaha. Haram jadah. Kalian tahu nggak itu omongan siapa? Omongan ini nih, lihat. Es tehmu Ciogara. Masih. Ya kono didol goblok. Hei Pak Miftah, yang di atas megang mic, memberikan materi belum tentu lebih mulia daripada yang di bawah. Yang di atas koar-koar, memberikan sebuah untayan nasihat dan menghujat seseorang belum tentu lebih baik daripada yang di bawah. Nilai kedudukan seseorang Allah yang mencatat. Itu yang harus kita ingat harusnya. Bercanda nggak begitu? Coba teman-teman, wahai netizen yang budiman, kalian bayangkan kalau kita ada di posisi si bapak itu. Kita lagi jualan es untuk menafkahi anak istri kita di rumah. Kemudian kita disebut goblok, dijadikan ajang untuk bercanda. Sakit nggak hati kita? Atau kita adalah seorang anak yang memiliki orang tua dagang es untuk menafkahi kita. Ibu menunggu membeli beras karena nggak ada uang, nungguin bapak pulang dari dagang esnya. Tiba-tiba masuk dalam konser acara atau tablik akbar yang dihadiri ribuan jamaah. Pematerinya bilang, mau diborong, es tehnya masih ada. Kalau masih ada ya jual goblok. Kalau nggak laku ya takdir. Sakit nggak hati kita? Terus ada yang komen, tapi kan Kang itu udah diborong. Iya, walaupun udah diborong. Gini aja, kalian yang komen dan membela karena udah diborong, kalian datang ke acara saya nanti, jual es teh, saya borong, tapi sebelumnya saya goblok-goblokin dulu, gimana? Mau nggak? Kan nggak mau. Yang sangat disayangkan juga, kenapa itu Pak Miftah tiba-tiba bilang, dalam tasawuf ada cerita tentang pedagang bakso dan pedagang es. Tasawuf mana yang membenarkan untuk menghancurkan karakter seseorang dan membunuh karakternya? Tasawuf mana yang membenarkan hal semacam itu?
Lihat kata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dalam kitab Nasaihul Ibad, "Idza laqita ahadan minan nas ra'aitul fadla 'alaika wa taqulu asya'iyakuna indallah khairan minni." Kalau kita bertemu dengan seseorang di jalan, bagaimanapun rupa dan bentuknya orang itu, anggap bahwa dia lebih mulia di hadapan Allah. Kita ini diberi gelar Gus, diberi gelar Ustaz, itu dari mereka, bukan dari Allah langsung. Sadar dirilah, jangan mentang-mentang dia jadi staf kepresidenan jadi seenaknya begitu. Gak pantas begitu, Gus. Pak, mohon maaf, nggak pantas, ini sangat dikecam. Dan saya dan kami sebagai pedagang nih nggak ada yang ridho. Buat para pedagang, semoga kalian sehat, panjang umur, taat, berkah, banyak rezekinya untuk ibadah. Karena 9 dari 10 rezeki yang Allah turunkan ke dunia fit tijarah itu dari perdagangan. Dagang itu sunnah, dagang itu berkah. Ayo dagang terus. Orang-orang yang begini nih, dia nggak pernah ngerasain tuh mungkin dari nol seperti apa. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati Pak Miftah, wallahu a'lam bishawab. Kelet, pokoknya dikelet. Lotok nggak bisa edak, tapi payang lotoknya man. Enggak. Hah? Gampang. Nah. Apa Gus-gus dancuk ini? Tahan malu. Sobek pas muka, coba ya sobek. Kalau tulisannya biarlah. Kalau bisa mukanya itu buang jauh-jauh itu. Aduh. Iya. Aku suka geramu, cuma tidak bicaramu. Betul. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Itu. Lotok. Kau. Tahu kalian berita yang lagi rame ini, tentang si Gus-Gus ini. Gus-Gus ini yang mengolok-olok tukang ST. Kalau kau bikin tadi itu di Tanah Batak ceramah kau kayak gitu, kau olok-olok tukang ST di Tanah Batak. ST itu ku muka kau, Gus, biar tahu kau, Gus. Iya ampun, belum selesai kita sama Agus sedih datang lagi kau, Gus ya. Baru dikasih jabatan dikit udah tinggi kali kau, Gus. Astaga. Belum lagi kiri kanan kau itu ketok-tok. Aduh, kalau di Batak kau udah dijambain mama-mama Batak kau kayak gitu kau. Astaga. Tinggi kali kau, Gus. Belajar dari kasus tukang ST. Lu lihat, tukang ST dikatain goblok di satu pengajian dan diketawain. Tapi setelah itu apa? Allah ngangkat derajat orang yang rendah tadi, tukang ST, sekarang dapat umroh, dapat uang 100 juta dan lain sebagainya, dan malah jadi mulia. Tapi perhatiin orang yang menghujatnya sekarang, malah direndahin, dihujat satu Indonesia dan lain sebagainya. Ingat ya, Allah itu maha adil dan maha nyata. Dan sekarang siapa yang direndahin dan siapa yang ditinggiin? Ya enggak? Masya Allah. Share video ini biar orang-orang lain pada sadar, oke? Makasih Gus Miftah ya atas bercandanya. Satu Indonesia sekarang matanya tersorot ke bapak tukang ST, Pak. Bahkan kabarnya mau diberangkatin umroh. Hilang nggak tuh? Itu baru bercanda loh Gus Miftah. Gimana kalau Gus Miftah serius terus bilang pinter gitu? Mungkin ditawarin jadi staf khusus kepresidenan, Pak. Canda. Di video ini aku nggak nyalain Gus Miftahnya, teman-teman, karena udah banyak banget netizen yang ngolok-ngolok atau yang nyalain si Gus Miftahnya. Udah cukup menurut aku ya. Di sini aku ngeliat dari sisi positifnya aja, teman-teman. Coba bayangkan kalau misalkan Gus Miftah nggak bercanda seperti itu ya, nggak bakal dilihat itu penjual ST itu, dan nggak bakal ditawarin untuk umroh, Pak. Jadi di sini aku ngeliat dari sisi positifnya. Luar biasa ya. Dan aku di sini coba sedikit komentar apa yang dilakukan sama Gus Miftah. Sebenarnya apa yang dilakukan sama Gus Miftah itu sama kayak apa yang kita lakukan sama teman atau sahabat-sahabat kita gitu ya. Biasa kalau kita ngomong sama teman atau sahabat kita itu kan biasa nggak ada batas bercandanya. Bilang anjing kau, goblok kau, cantun, kan kayak gitu. Sebenarnya wajar kalau kita ngomongnya sama sahabat ya. Cuma bedanya kita sama Gus Miftah pendakwah, jadi mungkin adabnya mungkin kudu harus dijaga kali Gus Miftah ya. Tapi ya dari sini kita bisa lihat kalau Gus Miftah sama penontonnya tuh memang seakrab itu. Makanya Gus Miftah kalau bercanda lost doll juga. Cuman dari kejadian ini kita bisa ambil sebuah pelajaran, teman-temannya. Kita bisa ambil sebuah hikmah. Kalau ternyata Tuhan itu kalau mau ngangkat derajat seseorang itu bisa lewat jalur-jalur yang bahkan kita nggak kepikiran gitu, teman. Udah segitu dulu komentar aku nggak mau panjang-panjang, singkat aja, aku takut salah omong ya bang. Ya udah kalau gitu salam. Pokoknya sengaja tuh niatnya bulan salah, pokoknya aku minta maaf. Iya, saya minta maaf. Dan Mbak Miro bisa di. Ya, saya tidak menyangka kalau bisa datang ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Siskap yang hari ini berada dari PAM untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi pagi sudah datang ke sini dan sudah bertatap muka sama saya dan sudah saling memaafkan antara saya dan Abang. Tadi apa yang disampaikan tadi pas pertemuan itu? Mau ngaji di tempat ini, kalau nggak salah besok tanggal 17. Itu dalam rangka apa? Nggak tahu, itu masyarakat yang anu itu. Oh gitu. Itu akan baku panitia. Saat yang video viral itu posisi di mana? Itu di Mungkin. Saat selawatan atau? Selawatan antara bin Zaidan sama apa? Pak, pas kejadian itu jenengan gimana Pak? Tersinggung nggak Pak? Ya kayak tersinggung, tapi gimana, saya lagi masuk kalau ada suara kayak gitu, tapi saya nggak apa-apa, itu udah terbiasa itu kalau. Udah biasa ya. Oh, yang bikin ini ya bukan saya, bukan ulah dari saya, tapi saya tahu itu ya tadi malam itu di rumah sini dah banyak orang. Dia nopo bilang-bilang, gue tanya, mau tujuh salaman gue bilang-bilang, masih mengucapkan selamat kali buat minggu. Aku betul ngertos kayak gitu. Oh, nggak nyangka jadi ram. Betul ngertos kayak viral kayak gini, nggak nyangka. Tidak punya prasangka kayak gitu. Pak, dengan kejadian ini Pak, hikmah yang diambil apa? Apa Pak? Hikmah yang diambil gimana Pak? Ya, saya dapat rezeki dari mana-mana, nggak nyangka ini. Bersyukur intinya Pak. Saya bersyukur, berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberi kepada saya. Terus kedepannya nih gimana Pak? Mau tetap jualan? Saya tetap masih mau berjualan, entah itu keliling atau entah saya mangkal, itu tidak tahu. Yang penting saya berusaha semaksimal mungkin saya tetap kembali ke jualan lagi. Soalnya saya mau berkumpul-kumpul sama teman-teman yang sudah jadi satu sama saya selama 1 tahun itu. Pak, pas dengan di Muket gitu, berapa gelas es teh? Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi, utusan khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Son Haji secara langsung ke Desa Banyusari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Dan kami juga melihat dalam berbagai video, Bapak Son Haji sudah memberikan maaf beliau. Dan kami semua, tidak hanya utusan khusus Presiden, mengambil pelajaran yang sangat berharga dari kejadian ini, bahwa kita memang harus hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan, dalam menjaga sikap, apalagi terhadap rakyat kecil yang sedang berjuang, yang sedang memeras keringat untuk memenuhi kehidupan mereka. Saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal,